semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati, pemateri kita sore ini, Bapak Dr. Beni Atmaja, SPBS, kemudian moderator kita, Bapak Dr. Krismanto Kusbiantoro, STMT, juga Bapak Ibu dan teman-teman partisipan sekalian. Sebelum memulai, saya ingin mengucapkan selamat hari jadi bagi Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Kristen Maranatha yang ke-16. Semoga perjalanan dan kiprah FSRD Maranatha kedepannya selalu dilimpahi keberkahan dan kesuksesan. Amin. Selamat datang dan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang telah hadir dalam sesi ke-8 diskusi filsafat, budaya, dan seni untuk cinta yang dipersembahkan oleh Program Studi Seni Rupa Murni FSRD Maranatha. Pada sesi ke-8 ini, pemateri kita, Dr. Beni, akan membawakan topik The Science of Love, kajian cinta dalam neuroscience. Sebelumnya, saya akan membacakan susunan acara untuk diskusi kita pada sore ini. Yang pertama adalah doa pembuka, yang kedua pembacaan CV pemateri, ketiga pemaparan materi, 4 sesi tanya jawab dan diskusi, kemudian 5 doa penutup, dan tak lupa sesi foto bersama. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, mari kita bersatu dalam doa agar seluruh rangkaian acara dapat senantiasa diberkahi. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Pak Pendeta Yohanes untuk memimpin doa kita kali ini. Silahkan, Pak. Oh iya, baik. Mari kita bersama berdoa, Bapak Ibu. Kami datang Tuhan pada sore hari ini mengucap syukur bahwa Tuhan telah memperkenankan kami untuk bergabung, ambil bagian di dalam satu acara yang sangat penting, di mana Dr. Beni Atmaja akan membicarakan The Science of Love, yaitu tentang kajian dalam neuroscience. Kami ingin mendapatkan pengetahuan dan wawasan, tetapi utamanya pengetahuan dan wawasan itu memampukan kami untuk memberlakukannya di dalam kehidupan sehari-hari, cinta yang inklusif yang boleh tanpa syarat kami lakukan kepada semua orang. Oleh karena di dalam realitas hidup kami, kasih atau cinta kerap kali dibatasi pada kelompok, pada golongan, pada komunitasnya, bahkan kepada ideologinya, sehingga kasih itu tidak murni. Kasih itu mempunyai syarat, mempunyai tujuan, pamrih, yang membuat nilai keluhuran dari kasih itu menjadi tidak lagi mempunyai arti. Kami tahu Tuhan, Engkaulah Allah yang sumber segala kasih, God is love, yang telah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu berikan kepada Dr. Beni Atmaja roh hikmat yang Tuhan sudah lengkapi dan Tuhan sudah meteraikan di dalam hati dan pikirannya untuk ditransfer sehingga kami boleh diperkaya oleh cinta kasih dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan acara ini di dalam kemurahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pak Pendeta Yohanes. Tanpa berlama-lama lagi, agenda selanjutnya saya serahkan pada moderator kita sore ini, yaitu Bapak Krismanto Kusbiantoro. Silakan, Pak. Terima kasih, Sofia. Selamat sore, salam sejahtera. Senang sekali boleh bertemu kembali dalam pertemuan diskusi filsafat budaya, kajian tentang cinta, ya, bersama dengan Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Kristen Maranatha. Sebelum saya mulai dengan memberikan pengantar tentang siapa Dr. Beni, izinkan saya membacakan satu buah puisi. Archimedes dan Newton tidak akan mengerti medan magnet yang berinduksi di antara kita.
Einstein dan Edison tak sanggup merumuskan E sama dengan MC kuadrat. Tidak sebanding dengan momen cintaku. Pertama kali bayanganmu jatuh tepat di fokus hatiku, nyata tegak diperbesar dengan kekuatan lensa maksimum. Bagai tetes minyak milikan jatuh di ruang hampa. Cintaku lebih besar dari bilangan Avogadro. Walau jarak kita bagai matahari dan Pluto saat aphelium, amplitudo gelombang hatimu berintervensi dengan hatiku. Seindah gerak harmonik sempurna tanpa gaya pemulih. Bagai kopel gaya dengan kecepatan angular yang tak terbatas. Energi mekanik cintaku tak terbendung oleh friksi. Energi potensial cintaku tak terpengaruh oleh tatapan gaya. Energi kinetik cintaku sama dengan setengah mv kuadrat. Bahkan hukum kekekalan energi tak dapat menandingi hukum kekekalan di antara kita. Lihat hukum cinta kita. Momen cintaku tegak lurus dengan momen cintamu, menjadikan cinta kita sebagai titik ekuilibrium yang sempurna dengan inersia tak terhingga. Tergoyahkan impuls atau momentum gaya, inilah resultan momentum cinta kita. Itu adalah puisi karangan yang pasti dia seorang fisikawan ya, mencoba untuk membuat puisi tentang cinta. Hari ini kita akan bicara tentang kajian cinta dalam kacamata sains ya. Kalau kita bicara tentang cinta selalu konotasinya adalah urusan perasaan. Tapi bagaimana seorang saintis melihat fenomena cinta ya? Dan bersama dengan kita pada sore hari ini ada Dr. Beni Atmaja, spesialis bedah syaraf. Beliau adalah dokter ahli bedah syaraf senior ya. Dan yang menarik, saya kenal Dr. Beni sudah cukup lama. Dan Dr. Beni ini membaca banyak sekali buku, ya, pengetahuannya luar biasa banyaknya. Dan beliau menariknya, walaupun dia seorang dokter bedah syaraf, tapi beliau adalah salah satu pendiri Fakultas Seni Rupa dan Desain di Universitas Kristen Maranatha. Jadi kalau hari ini Fakultas Seni Rupa dan Desain Maranatha merayakan Dies Natalisnya yang ke-16 tahun, maka salah satu yang paling berjasa untuk berdirinya fakultas ini adalah Dr. Beni Atmaja. Tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan Dr. Beni. Silakan, Dok. Terima kasih pada kesempatan ini kepada Gismanto dan seluruh para pendengar. Saya akan mencoba menerangkan apa cinta itu dalam kacamata neuroscience. Saya sebelumnya membawa cerita ini, mungkin banyak yang akan pendengar tanyakan. Saya akan coba menjawab sebisa mungkin. Baiklah, saya akan mulai. Apa yang disebut cinta itu? Cinta dalam bahasa Latin disebut amor atau caritas. Kalau bahasa Yunani ada lagi philia, eros, dan agape. Philia adalah konotasi cinta yang terdapat pada persahabatan. Kalau ada bahasa sainannya yen. Amor dan eros jenis cinta berdasarkan keinginan memiliki, keinginan mempunyai. Dengan agape, cinta yang lebih tinggi, yang tidak mementingkan diri sendiri demi orang lain. Kalau kita lihat baca di kitab Injil pada Perjanjian Lama, kitab Kejadian 1:22, di situ jelas sekali Tuhan berkata, Allah memberikan semuanya itu. Lalu firman Allah adalah berkembang biaklah dan bertambah banyaklah serta isi dunia ini. Untuk melaksanakan firman ini, tidak mungkin kita bisa bertambah banyak, beranak pinak kalau tidak memiliki modal cinta.
Baik cinta itu pada suami istri, pada anak, cucu, tetangga, teman-teman yang lain. Jadi cinta ini sebetulnya perintah pertama manusia yang diperintahkan oleh Allah untuk berkembang biak. Itu dengan modal cinta. Sekarang saya akan tanya, sains itu apa sih? Kita mau mendekati dengan cara sains. Sains itu usaha orang-orang tertentu yang mengorganisasi pengetahuan dalam bentuk yang bisa diuji dan diterangkan dan bisa meramalkan tentang dunia ini. Inilah seorang saintis yang berusaha membentuk organisasi pengetahuan yang diorganisasi, yang dibuktikan, ditestable, dan untuk meramalkan. Inilah sains yang akan diceritakan nanti tentang cinta itu. Sebetulnya ilmu yang ada di dunia ini, yang kita pelajari di sekolah-sekolah tinggi, sampai di mana-mana itu dasarnya atau basicnya, itu dasarnya fisik maupun bahan-bahan elemen yang ada. Dari fisik kita naik menjadi kimia. Kalau kimia udah menjadi anatomi. Kalau kita dari kedokteran belajar anatomi, kaki, tangan, otak dan sebagainya, dan biokimia. Biokimia itu apa yang terjadi pada masing-masing sel dan sebagainya. Setelah itu fisiologi, fungsinya. Ya, fisiologi, lalu yang secara sistematis, lalu psikologi. Di sinilah psikologi banyak berbicara tentang cinta. Apa cinta itu secara kejiwaan. Lalu dari situ ke sosiopsikologi dan sosiologi. Neuroscience menceritakan sedikit tentang proses terjadinya mulai dari kimia, dari fisika sampai menjadi psikologi. Ini bahan-bahan elemen yang ada yang sampai sekarang kita dapatkan di dunia ini. Ada 92 elemen yang diberi tanda merah dan biru, dan ini elemen-elemen yang dipakai untuk kehidupan. Kehidupan mulai dari bakteri, virus, sampai sekarang itu biasanya banyak mengandung bahan-bahan atau elemen-elemen yang ada pada gambar-gambar karbon, nitrogen, oksigen, dan sebagainya. Ini umur bumi kita. Kalau kita percaya pada ilmuwan yang tadi katanya testable dan bisa diramalkan, bisa diuji, itu bumi kita udah 5 billion tahun yang lalu. Ya mulai ada kehidupan kira-kira udah 4,5 billion tahun yang lalu. 3,4 billion manusia ada pada akhir dari putaran itu. Jadi baru beberapa ratus ribu tahun yang lalu. Jadi ya, kalau kita percaya bahwa bumi ada di bumi. Ini tulisan hierografis yang paling terkenal yang sampai sekarang hampir semua orang neuroscience tahu. Ini sebenarnya tulisan hierografis dari Hippocrates abad sebelum. Hippocrates sudah tahu bahwa semua yang kita pikirkan, yang kita happy, sedih, dan sebagainya itu semua berdasarkan dari otak. Ini orang harus tahu dari human brain, itu asal dari segala macam. Jatuh cinta, benci, dendam, dan sebagainya, itu berasal dari cinta. Nah, apa yang terjadi di dalam otak, kenapa kita menjadi cinta, menjadi benci, menjadi happy, menjadi sedih, dan sebagainya, itu semua terjadi di otak kita. Ini sudah dikatakan oleh Hippocrates sejak 600 tahun sebelum Masehi. Dan sekarang mulai dibuktikan oleh para ilmuwan yang makin lama makin terbukti. Pada pendahuluan, siapa yang kita cintai? Sekarang kita tanya banyak sekali, siapa yang kita cintai? Siapa yang mencintai kita? Dan mengapa? Kenapa orang lain mati demi cinta, yang lain membunuh demi cinta? Pertanyaan-pertanyaan ini mencoba dijawab oleh para saintis, terutama neuroscientist, bahwa kita belajar dari otak dalam cinta dan seks menggunakan seluruh obat-obat, chemical reaksi, obat-obatan, dan reaksi dari neurotransmitter, yaitu hubungan antara satu sel dengan sel yang lain. Sel tidak langsung berhubungan, tetapi melalui neurotransmitter
ada reseptor dan sebagainya. Sekarang kita bisa mengetahui persis bagian mana di otak yang kalau kita jatuh cinta, bagian mana bagian dari mana yang kita di otak kita yang menjadi kalau kita menjadi marah dan sebagainya. Ini bisa dilihat dengan cara-cara penelitian yang sekarang dilakukan oleh para neuroscientist. Lah, ini otak kita diprogram untuk menjadi cinta. Kalau kita nggak ada program cinta, kita nggak mungkin berkembang biak. Seks, love, dan orgasmes itu adalah sesuatu yang bagus untuk otak kita, menjadikan kita lebih sehat. Dan kalau orang tidak melakukan seks, organ, kita tidak akan sehat otak kita. Nanti akan saya ceritakan otak kita. Cinta di otak kita bisa melakukan hubungan seksual itu semua dasarnya supaya kita berkembang biak. Kita melakukan cinta dengan orang lain sebenarnya ada unsur-unsur yang lain. Secara genetik kita jatuh cinta terutama pada binatang yang lebih rendah melalui hidung. Kalau hidung mereka mencium, dia sedang ovulasi, sedang subur, kita melakukan. Kalau mereka sedang menstruasi, mereka tidak melakukan. Jadi manusia karena mempunyai akal, tapi menggunakan akalnya, kadang-kadang faktor-faktor yang primitif ini terlupakan. Ini otak manusia. Orang manusia sebetulnya beratnya hanya 1,4 kg. Dibandingkan dengan berat badan kita sekitar 80-70 kg. Di dalam otak ini ternyata yang mempunyai 10 pangkat 12 sel. Dan masing-masing itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Misalnya otak kecil yang di belakang cerebellum itu untuk keseimbangan. Kalau otak itu rusak, kita jalan sempoyongan dan sebagainya. Kalau yang disebut talamus yang di tengah ini, talamus itu untuk sensor semua rasa. Hipokampus untuk berpikir dan belajar. Kalau hipokampus kita rusak, kita tidak bisa menerima informasi baru. Demikianlah rumitnya otak kita. Otak kita ini mempunyai seperti tempat-tempat tertentu yang mempunyai fungsi tertentu. Inilah otak manusia. Bedanya otak manusia dengan otak simpanse, perkembangan dari otak besarnya makin besar. Makanya kita bisa membayangkan, kita bisa mendarat di bulan, di Mars dan sebagainya, karena otak yang di frontal ini yang mempunyai kemampuan untuk merencanakan. Otak kita ini diperiksa. Dulu orang memeriksa otak itu kalau udah mati diotopsi. Kalau orangnya nggak bisa ngomong, diotopsi, dilihat. Oh kenapa? Sekarang dengan mengajukan teknologi, kita bisa tahu bahwa sebelum orang itu diotopsi, kita bisa tahu persis kenapa orang ini nggak bisa ngomong. Ternyata ada bagian di sentral untuk bicaranya terganggu. Dulu kita menggunakan X-ray. X-ray itu melihat tulangnya saja. Apakah tulangnya retak, apa ada kelainan. Rekaman dengan listrik, EEG. EEG itu ternyata otak kita mempunyai getaran listrik. Kalau kita rekam pada orang-orang yang epilepsi, isinya beda. Kita tahu di mana. Dengan scan, CT scan yang sekarang banyak. Ini alat yang menggunakan X-ray dengan komputer, sehingga kita bisa tahu dengan cepat gambaran otak itu, apakah ada kerusakan, ada perdarahan, ada penyumbatan. Yang lebih baru lagi, PET. PET itu alat yang bisa dengan radioaktif, bisa melihat kelainan-kelainan di dalam otak ini. Ada lagi SPECT, itu proton emission tomography. Dengan melakukan tracer tertentu, dengan radioaktif tertentu kita bisa tahu kerja dari itu. Sekarang yang banyak dikenal itu magnetic resonance MRI. MRI itu untuk mengetahui selain kelainan otaknya, anatomisnya juga fungsinya.
Ada lagi magnetoencephalografi, magnet, pakai magnet. Ada lagi yang disebut diffusi tensor imaging. Itu makin lama kita makin lebih detail bisa tahu secara jelas apa yang terjadi pada otak. Dan pada penelitian-penelitian yang akhir-akhir ini, pada gangguan otak, pada fungsi orang-orang yang abnormal, psikopat, dan sebagainya, dengan alat-alat ini kita bisa tahu persis apa yang terjadi di otak kita. Jadi saya ceritakan sedikit tentang sel. Sel kita itu ternyata kecil, dengan mikroskop kita bisa tahu. Tapi dengan mikroskop dan elektron, kita tahu di dalam sel itu ada inti lagi. Inti di dalam inti itu ada yang disebut DNA atau kromosom. Bayangkan sel yang kecil cuma 0,001 mili, 0,1 mili bisa mempunyai DNA kalau diukur ditarik panjangnya 1,8 meter. Bayangkan 1,8 meter bisa masukkan ke dalam inti. Dan kromosom kita ada 23. Kalau ditarik setiap panjang tertentu, kalau kita copy bisa menghasilkan protein. Kalau kita pengen tahu sel sendiri, kita kagum begitu rumitnya sel. Bisa bekerja, mengatur, dan sebagainya. Dan ini terjadi pada binatang-binatang yang satu sel juga. Manusia salah satu perkembangan pada ya testosteron misalnya itu hormon yang ditemukan pada laki-laki ya steroid. Kalau banyak testosteron orangnya menjadi agresif. Estrogen pada ibu-ibu itu mengatur siklus menstruasi. Progesteron mengatur pembatasan estrogen sebagai side effect. Ini yang kita cerita tentang love. Love itu terutama dipengaruhi oleh dopamin dan oksitosin. Dopamin itu neurotransmitter yang membuat kita happy. Sedangkan oksitosin membuat kita menjadi sayang. Dua obat ini yang sering banyak disalahgunakan untuk drug abuse itu karena dopaminnya banyak, bisa lebih happy terus-menerus. Ini pada contoh seorang ibu yang mengandung, otaknya bisa memerintah supaya menghasilkan oksitosin. Sehingga oksitosin yang pada anak kita itu bisa menimbulkan rasa sayang. Ini cerita dari begitu sekarang bisa diketahui persis kalau seorang ibu yang hamil, kalau oksitosinnya kurang atau progesteron kurang, kita bisa berikan obat substitusi sampai batas tertentu. Ini oksitosin yang menyebabkan kita menjadi sayang kepada anak kita. Dan kalau oksitosinnya kurang pada orang-orang dengan epilepsi, dengan psikopat, nanti kita lihat ternyata kadar oksitosinnya rendah. Ini tempat otak kita. Kalau kita di otak kita cinta, lagi jatuh cinta, itu ada beberapa bagian otak kita. Kalau dilihat dengan scan kepala, bisa tahu mana daerah yang ini. Daerah-daerah yang merah itu yang paling banyak mengeluarkan. Situ ada beberapa. Jadi dibikin peta. Yang merah itu oksitosin, yang itu dopamin dan sebagainya. Kita sekarang dengan alat tertentu kita bisa tahu. Kalau orang ini jatuh cinta dengan A atau dengan B, ternyata di otaknya itu tidak ada gambaran begini. Ini orang ini bohong, nggak ada cinta sama sekali kepada mereka. Dan inilah teknik-teknik baru yang dihasilkan. Ini sekarang lagi rame. Apakah orang meditasi bisa membuat cinta lebih baik? Ternyata di negara-negara barat, dengan adanya COVID ini, mereka banyak melakukan meditasi. Meditasi ini sebetulnya mengatur tubuh. Kita kalau belum pernah lihat meditasi, kalau yang sudah berpengalaman atau expert, orang-orang yang meditasi sudah ngatur tensi nadinya berapa, misalnya 80
mau berapa 60 dan waktu sebentar dia tarik nafas, ternyata bisa mengatur nadi kita. Jadi pada orang-orang dengan hipertensi melakukan meditasi yang baik dengan benar bisa menurunkan tensi ini. Sekarang ini lagi sedang tren di Amerika dan ternyata bukti meditasi bisa menaikkan intelijensia juga. Mereka melakukan orang-orang yang melakukan meditasi dilakukan bisa lebih sayang, lebih telaten, lebih tidak lupa dan sebagainya. Ini pendapat baru meditasi. Kita kalau tadi cerita tentang cinta untuk perkawinan, tapi cinta itu bisa juga kalau kita tidak punya teman, orang-orang yang kesepian lebih banyak bunuh diri daripada orang-orang karena kejahatan yang lain. Jadi kita perlu sekali mempunyai kawan yang banyak. Kalau mempunyai kawan yang banyak, kita biasanya lebih lama hidup. Orang-orang yang mati lebih lama hidupnya, biasanya banyak temannya, banyak sahabatnya. Dan orang-orang yang kesepian biasanya mati lebih cepat. Ini tentang kesabaran. Bagaimana mengatur teman itu? Yaitu kita kadang-kadang dengan dunia modern lebih banyak menggunakan WA, menggunakan internet dan sebagainya. Ternyata pada orang-orang yang demikian menambah depresi, ya, circle of friends. Ini yang pertanyaan yang lagi ramai sekarang. Apakah seks memang betul diperlukan? Ternyata memang seks perlu dibutuhkan pada manusia. Karena apa? Ya seperti tadi lah. Tujuannya sebetulnya untuk berkembang biak. Tetapi ada juga orang-orang yang tidak melakukan seks, bisa melakukan itu dengan substitusi. Ya, nanti kalau Anda perlu baca ini. Ini kalau kita melakukan hubungan seks, kita biasanya memulai orgasmus, kepuasan dari hubungan atau berhubungan. Ada keuntungannya, 5 keuntungannya. Yaitu kalau kita melakukan hubungan seks, pulsa nadi kita cepat, jantung kita berdebar cepat, dan itu membawa darah yang cukup banyak kepada otak kita, oksigennya dan makanannya, membuat kita menjadi rileks, tidak takut lagi, dan orgasme memberikan. Jadi yang paling akhir, apakah bisa dibuktikan benar bahwa kalau kita sering melakukan orgasme, ternyata sel-sel otak kita yang tadinya kita anggap nggak bisa tumbuh lagi pada subventricular zone tumbuh. Ini dicoba dengan alat-alat yang tadi saya sebutkan. Ternyata orang orgasme itu bisa berkurang dimensianya. Apa semua orang betul-betul biseksual? Ini menjadi biosocial science. Ya, orang-orang yang sebetulnya kebanyakan memang biseksual, tetapi ada orang-orang yang homoseksual. Apa yang terjadi pada orang-orang yang homoseksual? Orang-orang yang homoseksual ini tidak mempunyai rasa gairah terhadap laki lain. Ternyata pada orang-orang yang homoseksual ini ada kelainan di dalam otaknya. Setelah diperiksa, mereka mempunyai kelainan di hipotalamus. Bagian otak hipotalamus yang pada orang laki-laki yang homo lebih kecil. Dan jangan heran, di dunia ini ada 5-7% lelaki yang mengalami homoseksualitas. Dan ini normal. Sekarang orang homo tidak diajukan lagi, dan ternyata orang homo banyak yang berjasa. Salah satu yang paling berjasa itu Alan Turing, Leonardo da Vinci. Ini yang paling terkenal akhirnya ini Harari, dia juga seorang homo yang mengarang buku Homo Deus dan sebagainya. Pada bukti terakhir ternyata orang homo corpus callosumnya mempunyai yang menghubungkan otak kiri dengan lebih banyak caranya. Ini young love is best for making brain. Kalau kita mencintai anak-anak kita, kita tersenyum, sayang. Bayi itu mempunyai otaknya, mempunyai kemampuan otak itu disebut image atau mirror otak kita. Jadi seperti
cermin, bisa membalik dia meniru kita berbuat baik. Sebaliknya, kalau dari kecil melihat orang-orang berbuat jahat, dia akan berbuat demikian juga. Jadi sebetulnya otak kita ini mempunyai kemampuan untuk belajar melihat melalui mata, kadang-kadang mendengar. Kalau kita sering nonton film-film kekerasan, akan timbul kekerasan. 3 jalan untuk menentukan pada anak-anak kita. Kalau kita sebetulnya secara alamiah, sperma kita sebelum bertemu dengan ovum, puluhan juta sperma berebut untuk bertemu dengan ovum. Itu biasanya sperma yang terbaik yang bisa bertemu dengan ovum kita. Gen kita adalah gender yang sebetulnya sperma itu hanya mempunyai X kromosom, Y kromosom, sedangkan perempuan X kromosom. Kalau X dengan Y kromosom jadi laki, kalau X dengan X menjadi perempuan. Kalau kita orang tua kita sayang pada kita, terutama ibu dan ayahnya, anak-anak itu biasanya mempunyai rasa cinta lebih baik atau kasih sayang lebih baik. Sebaliknya, pada anak-anak yatim piatu yang diberi makan tanpa kasih sayang, biasanya kepribadiannya beda dengan anak-anak yang mengalami. Ya, oke. Ini yang tentang psikopat saya cerita. Ada orang yang psikopat. Aneh itu orang. Tiba-tiba diomelin dikit, ngambek, membunuh, dan sebagainya. Dan itu setelah membunuh tidak ada rasa menyesal sama sekali. Ini terlihat pada orang psikopat, ternyata ada kelainan di otaknya. Kita lihat di sini kelainan di otak yang mengalami psikopat. Ya, konklusi. Jadi kita dipenuhi dengan genetik dan epigenetik. Ini yang sekarang lebih ramai. Epigenetik lingkungan. Walaupun gen kita baik, tapi kalau lingkungannya tidak baik, bisa tidak ada sayang dari apa ibunya, tingkah laku kita akan berubahlah kita pada orang lain. Terima kasih. Saya bilang waktunya terlalu lama. Baik, terima kasih Dr. Benny. Sudah waktu ya, sudah selesai. Ya. Sudah lewat. Ya, sorry. Ya, Dok, kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Ya, silahkan sebisa mungkin saya jawab kalau bisa. Ada beberapa pertanyaan nih, Dok. Ya. Dari Pak Kuntoro. Sebentar. Di bagian otak mana manusia dapat merasakan cinta? Apakah perasaan cinta dan benci timbul pada bagian otak yang sama? Ya, itu pertanyaan bagus. Jadi otak manusia kan sama, ya kan? Pada dasarnya sama, letaknya juga sama. Tetapi informasi atau plastisitas, kalau kita banyak mendapatkan rangsangan-rangsangan tertentu, jangan orang lain enggak, rangsangan itu akan memberikan jawaban. Jadi kalau kita, misalnya orang-orang yang biasanya dianggap pintar, biasanya orangnya ngulik, pengen tahu kenapa ini terjadi gitu. Sebenarnya kalau kita lihat, kalau kita baca Quran, Nabi diperintah pertama kali oleh Tuhan untuk apa? Iqra. Apa itu Iqra? Kalau menurut saya dengan beberapa kalam, itu bukan Iqra membaca. Dia kan nggak bisa baca, udah tahu. Tapi dia tanya dengan istrinya, Khadijah, apa sih Iqra? Iqra itu belajar, lihat. Kalau ada hujan, biasanya ada awan dulu. Itu yang disebut Iqra. Orang-orang yang dapat Nobel itu semua dasarnya Iqra. Pengen tahu apa ini, meneliti, cocok enggak, dan sebagainya. Dan orang-orang kenapa pintar dan sebagainya itu bukan terutama gennya, kalau gennya bagus, lingkungannya. Makanya pendidikan di kita, kalau dibandingkan dengan luar negeri, bisa di India aja. India kenapa lebih maju? Karena mereka pendidikannya beda. Cobalah, ini kita perhatikan bahwa kita kurang mencari penyebab apa, kenapa ada hujan, kenapa ada halilintar dan sebagainya. Itu tujuan pendidikan sebetulnya, perguruan tinggi, mengajar atau merangsang mahasiswa supaya jadi nyusir, pengen tahu apa gitu, dan nanti mencari.
dilengkapi dengan alat yang komplit. Ya, itulah jawaban saya mungkin bisa. Ya, baik. Ini ada pertanyaan lagi dok dari Kanya Kiara. Saya punya 2 pertanyaan. Bagaimana penjelasan sains untuk cinta yang bertepuk sebelah tangan? Ini pertanyaan pertama. Yang kedua, sekali lagi tolong. Ya, sekali lagi. Ya, dari Kanya ini. Yang kedua, apakah manusia punya radar hewani untuk bisa membawi orang yang tertarik secara seksual kepada kita? Oh ya, ini dicoba laki dengan perempuan, oke? Nggak tahu siapa. Mereka suka pakai baju 3 hari 3 malam, terutama di ketiaknya, bau ketiak. Kita dicoba laki-laki, suruh bau mana yang paling senang. Ternyata kita ini senang dengan bau kata orangnya yang beda G-nya. Jadi MHA-nya histocompatible majority complex. Kalau kita kawin dengan dia, G-nya akan makin baik. Kalau kita sama-sama saudara kembar misalnya, kita nggak tahu, dia nggak senang dengan bau yang sama. Ternyata manusia walaupun otaknya berkembang, dasar penciuman masih berperanan. Kalau kita lihat yang nggak pakai, sekarang kan pakai parfum. Kalau dulu bau yang mana ini saya senang sama cewek ini, laki juga sama. Perempuan senang sama laki yang baunya sekap itu loh. Tapi dia senang kenapa itu? Ternyata kalau diteliti G-nya memang mencari yang berbeda untuk turunan yang lebih baik. Itu ada penelitiannya. Jadi bau itu ternyata masih berperanan dalam keturunan kita supaya lebih baik. Ya, yang saya baca. Wah, menarik sekali dok. Ternyata bisa begitu ya. Ada pengaruhnya ya. Ini pertanyaan lagi dari Pak Guy. Mohon tanya, kalau orang jatuh cinta, itu penjelasan neuroscience-nya bagaimana? Apa yang terjadi sesungguhnya? Apa kalau orang apa? Jatuh cinta. Jatuh cinta. Itu jatuh cinta itu kita satu misterius. Kalau dulu manusia belum bisa berpikir, itu biasanya bukan pakai otak, pakai feeling. Misalnya kera, ya pas lagi ovulasi dia jatuh cinta, orang yang kuat dan sebagainya. Tapi manusia ini aneh. Ada yang kurus kering, tapi dia jatuh cinta. Kenapa? Ternyata dia pikirannya lain lagi, bukan yang montok dan sebagainya. Nah, itu misteri, masih belum tahu. Apa karena dia bisa ngobrol, apa karena dia kaya, apa karena dia punya mobil, apa macam-macam sekali. Jadi cinta yang primitif itu dasar-dasarnya masih ada. Itu secara nggak sadar tentang penciuman supaya anaknya baik. Nah, kita juga tanya, orangnya ganteng tapi nggak punya duit. Yang satu biasa tapi punya bos. Yang milih mana cewek-cewek? Kadang-kadang pikiran kita mengalahkan naluri dasar. Jadi seks itu, cinta itu sangat kompleks, nggak bisa diomongkan. Ada yang dijodohin, orangnya baik apa, tapi nggak cocok kenapa? Mesti ada sebabnya. Itu yang disebut misteri. Ya, yang saya tahu barangkali salah jawaban saya. Kalau ada yang nggak setuju, coba. Baik, terima kasih dok. Mudah-mudahan menjawab Pak Guy. Ini dari Eko. Minta tolong dijelaskan lagi bagaimana kelainan pada otak bisa mempengaruhi orientasi seksual. Yang saya tahu perilaku agresif. Ya. Yang saya tahu tadi tentang kelainan seksual kan. Homoseks itu udah jelas ada kelainannya. Sehingga kalau di hipotalamusnya berkurang, ya beda. Kalau yang lain lagi, kelainan-kelainan misalnya orang-orang psikopat tadi, jika lakunya berubah, dia suka bunuh, itu kelainan di otak. Ini pengetahuan ini baru ketahuan setelah ada alat-alat yang baru tadi. Kita teliti kenapa. Jadi sekarang orang-orang di Amerika yang jahat-jahat, yang dimasukin penjara, itu bukan orang-orang yang misalnya kekurangan dopamin atau apa. Kelainan yang ada bisa diobati, lepas dari penjara. Kecuali orang psikopat. Di Amerika orang-orang psikopat nggak mungkin dilepas.
lepas membunuh apa dan sebagainya. Tapi orang kalau mencuri misalnya atau sesuatu ada sebab yang lain bisa diberi obat, mereka diberi obat pulang dan baik lagi. Jadi mereka di penjara dengan obat bisa. Oke. Nah, Dok, ini nyambung dengan pertanyaannya Ibu Harlina. Nah, untuk mereka yang hipotalamusnya kelainan seperti orang pada yang berorientasi seksual homo itu apakah bisa diperbaiki dengan operasi atau dengan terapi tertentu? Sampai sekarang belum ada. Karena itu mengubah selnya. Yaitu selnya lebih sedikit sehingga menghasilkan sex drive untuk lelaki itu. Sampai sekarang yang saya tahu orang homo nggak bisa diobati. Jadi ya tetap aja dia homo. Oke, baik. Yang saya tahu, nggak tahu kalau sekarang ada obatnya. Dok, ini ada pertanyaan dari Dr. Arfan. Halo, Dr. Arfan. Ini bagaimana dengan soulmate? Nah, soul ini ada nggak, Dok? Soul itu secara bisa diidentifikasi nggak? Secara ya, kedokteran gitu. Kalau sekarang yang disebut God spot itu ada di temporal. God spot itu bukan Tuhan yang itu, tapi kalau orang epilepsi di situ penyebabnya dia bisa melihat sesuatu yang orang lainnya lihat. Ya, jadi kalau yang soul, yang saya tahu soul sekarang, kalau secara sains ada di frontal, di otak bagian depan yang bisa berpikir saya siapa, ngambil keputusan apa. Kalau soul secara ilmiah, saya belum tahu di mana apa di otak. Tapi kalau God, sesuatu yang aneh, itu contoh pada orang-orang yang epilepsi. Epilepsi di daerah temporal kanan terutama. Kalau sering jadi dia bisa ketemu apa gitu yang lain. Itu yang mungkin disebut God spot. Kalau Anda pernah baca God spot, titik Tuhan di situ. Ini pertanyaan lain, Dok. Dengan ilmu neuroscience, apakah dimungkinkan untuk memanipulasi genetika dan sel dalam otak sehingga bisa dilahirkan manusia-manusia yang ideal? Kemudian untuk orang yang dikebiri secara fisik, apakah juga mempengaruhi fungsi seksual di otaknya? Ya. Kita tahu bahwa sekarang di zamannya genetik ya. Kita sekarang lagi mencoba orang-orang yang kelainan gen tapi bukan di otak ini. Misalnya kelainan pada orang-orang, pada anak-anak yang kelainan itu bisa gennya bisa diperbaiki. Ada satu yang mendapatkan Nobel tahun ini, seorang perempuan saya lupa namanya. Gen ternyata bisa digunting. Ada guntingnya. Gunting itu yang menghasilkan, yang mempunyai gunting itu ternyata virus. Virus kalau ada bakteri ada masuk ke dalam sel, virus bisa menggunting gen. Virus ini, gunting ini kita ketahui, yaitu enzim tertentu. Kita bisa menggunting, kita bisa ganti gen yang normal. Itu yang disebut genetik terapi treatment. Tapi sekarang masih baru percobaan yang bikin gen. Ternyata sekarang gen itu bukan segala-galanya. Kalau kita punya gen jelek, tapi lingkungannya bisa baik, bisa jadi baik. Sebaliknya, kalau gen kita baik, lingkungannya jelek, misalnya dengan pendidikan yang kejam, dipukulin, bisa jadi. Jadi genetik dengan epigenetik. Sekarang ada yang disebut epigenetik yang ramai. Bukan gen yang menentukan, ada sebab lain di lingkungannya. Itu bisa merubah atau menjadikan sebab tertentu. Kita ngimpinya bisa begitu, ketika orang Superman, bisa kuat dan sebagainya. Tapi ternyata kita sel sendiri belum tahu apa-apa. Masih banyak belum tahunya daripada tahunya. Kita baru tahu sedikit sekali. Ya, kita ngimpi pengen jadi Tuhan, nggak mati, nggak mungkin. Udah semua yang mati dulu. Ya. Lalu Dok, ini yang pertanyaan yang tadi terkait dengan orang yang dikebiri, apakah juga mempengaruhi fungsi seksual pada otak? Orang dikebiri? Ya. Oh, dikebiri ya hormonnya yang berubah. Kalau hormonnya berubah, tingkah laku kita berubah. Jadi kalau testosteronnya kita nggak keluar, saudara, itu kebiri itu sebetulnya
Misalnya pada babi yang dikebiri atau binatang itu berubah, jadi badannya gede, yang laki-laki jadi perempuan lebih. Itu kebiri merubah hormon, prinsip kebiri akan berubah, otaknya dengan jadi berubah. Kalau kita nggak ada testosteron, nggak ada nafsu seks. Kalau kita nggak ada itu semua, dopaminnya nggak ada, kita letoy gitu loh. Jadi semua itu berdasarkan materi. Dasar ilmuwan itu dasarnya materi, ada ini itu barangkali. Nanti kebukti yang lain lagi. Ya. Jadi kita dalam percobaannya. Oke. Dan percobaan ini dicoba pada binatang juga. Binatang dikebiri, diukur testosteronnya berapa, sesudahnya berapa, dan sebagainya. Oke, baik. Ya. Jadi yang berubah adalah hormon ya, dok ya? Hormon ya, hormonal. Kalau kita makan hormon tertentu, penyakit tertentu, kita jadi perempuan. Mengecil testisnya dan sebagainya. Ada beberapa penyakit yang mesti diganti dengan hormon. Kita berubah tingkah lakunya. Nah, dok, ini nyambung lagi pertanyaannya, dok. Terkait dengan orang-orang yang punya penyakit prostat. Ya. Nah, kan ada dalam kondisi tertentu kalau yang mereka punya kadar PSA yang sangat tinggi, ya, kalau ya itu kanker prostat, itu mereka harus di-dropkan kan, testosteronnya harus diturunkan. Ya, itu akan berubah, libidonya akan turun. Coba tanya beberapa orang, salah satu makan obat-obatan HIV prostat, itu menurunkan supaya, tapi berubah. Dan biasanya karena orangnya udah ada umur, mereka nggak itu terasa. Tapi kalau muda, makan HIV prostat, nafsunya turun, akan berubah. Jadi kita ini sebetulnya, otak kita ini bukan dari maunya kita, tapi pengaruh dari luar dan sebagainya. Kalau kita makan testosteron, nafsunya gede. Obat-obat perangsang, Viagra juga, itu supaya tetap tinggi. Jadi sebenarnya kimia semua yang ada di otak kita, teman kita nggak tahu, perlu tahu semuanya. Ya. Ini ada pertanyaan dari ini Sean Clement. Selamat sore dokter, apakah terdapat perbedaan dalam proses neuroscience ketika seseorang mencintai secara agape atau filia? Ya udah, nggak ada lagi. Dok, ya. Ini pertanyaannya, apakah ada perbedaan dalam proses neuroscience ketika seseorang mencintai secara agape atau filia? Secara agama? Secara agape. Oh, agape. Ya. Agape dan filia. Apakah sainsnya berbeda, dok? Ya, kalau agape itu cinta yang lebih tinggi. Jadi kalau kita cinta masih primitif lah, untuk berkembang biak. Jadi kita agape itu lebih tinggi. Kita bisa memperbanyak orang dengan sayang kepada mereka. Itu sebetulnya agama itu cinta agape semua. Kita harus menyayangi sesama, harus menyayangi kecil. Itu cinta agape, itu agamawan. Harusnya cinta agape, bukan benci dengan yang lain. Ya, kalau tujuannya agape itu cinta yang lebih tinggi pada siapa saja, musuhnya pun dicintai. Itu cinta agape. Tetapi apa bisa, karena kita macam-macam orang itu ya. Agape itu lebih tinggi, jadi nggak ada pamrih, nggak apa gitu. Secara neuroscience di ininya gimana dok? Dijelaskannya secara neuroscience. Agape. Ya. Itu lebih tinggi. Jadi kalau kita kan dasarnya tadi kimia dan sebagainya. Ini yang banyak sebenarnya di frontal. Di otak kita ini, frontal ini otak kebijaksanaan. Kita bisa mengambil itu. Kenapa orang bisa mencintai musuhnya dan sebagainya, itu di frontal. Frontal ini berpikir kita mau apa dan sebagainya. Di frontal yang bisa mempengaruhi yang lain. Itu orang meditasi katanya, frontalnya yang dilatih. Jadi untuk mengatur nadinya berapa, itu bisa semuanya. Itu sampai sekarang lagi rame orang dengan meditasi, diperiksa secara MRI dan sebagainya. Berkembang terus, nggak tahu sebenarnya apa. Kita banyak nggak tahunya daripada tahunya. Ya. Baik, ini sepertinya semua pertanyaan yang lain-lain sudah habis. Saya ingin bertanya nih, Pak Moderator, ya. Pak Kris. Silakan, Pastor Fabi. Ya, saya lihat jadi tidak tertulis ya. Silakan. Ya, lama nggak ketemu Pak Fabi. Iya betul ini, sahabat saya ini.
termasuk seteru saya juga. Ya, separuh yang bersahabat. Ya, saya ingin tanya tentang reptile brain ya, otak reptil, binatang gitu kan ya, yang sebagai sumber agresi lah. Yang membedakan bahwa manusia juga dikatakan ada di mana, saya tidak tahu di mana, tapi Dr. Benny lebih tahu ya. Tapi binatang itu kalau dominan reptile brain itu untuk mating, untuk kawin, untuk berkembang biak, gitu ya. Ya. Itu ternyata lebih bagus, lebih hebat, lebih kalau untuk breeding itu lebih bagus gitu ya daripada manusia. Nah, itu tuh gimana tuh bahwa manusia itu ada reptile brain-nya atau tidak ada gitu ya? Atau kok binatang bisa mating sebut saja tanpa cinta lah. Kalau kita tadi malah memilah-milah ada eros, ada agape apa itu, kita kok bisa tuh ada tanda petik bercinta begitu ya? Itu satu pertanyaan. Yang kedua, sama sekali Dr. Benny tidak menyebut tempatnya perasaan ya. Yang emosi. Kalau bahasa saya kalau misalnya secara estetik itu kan entah kita menyebutnya di hati begitu ya. Nah, itu tuh apa gitu? Kalau dalam neuroscience perasaan tuh apa? Ada tidak gitu ya? Karena saya tidak tahu, pasti dokter lebih tahu mungkin tentang Blaise Pascal ya. Ketika menyebut apa yang disebut dengan logique de cœur, logika hati. Berarti kan hati mempunyai logikanya, mempunyai brain-nya gitu ya, yang tempatnya tidak ada di dalam logik, dalam brain begitu. Itu bagaimana bisa diterima secara awam dan dengan perspektif neuroscience bahwa Blaise Pascal tidak terlalu salah sih gitu. Ada benarnya atau itu salah, itu nonsense gitu. Nah, ini pengen dengar dari Dr. Benny. Mangga. Silakan, Dok. Wah, kelihatannya putus nih jaringannya. Putus ya? Wah, jangan-jangan nggak kedengar tadi. Dok? Ya. Nggak tersimak. Ya. Tentang otak reptil. Ya. Kita ini sebetulnya mula-mula reptil. Kita punya batang otak saja. Batang otak itu untuk hidup, makan, berkembang biak. Lalu tumbuh lagi di atasnya yang tempat emosi. Yang paling akhir, yang paling istimewa itu kita punya otak korteks. Korteks ini yang memikir. Jadi sebetulnya kita dasarnya dari reptil otak kita. Itulah mengapa reptil punya. Kita ini sebenarnya satu kemewahan saja. Kemewahan dari korteks yang paling berkembang. Kalau kita dari mulai reptil kita nggak punya rasa cinta, ya suatu insting. Jadi nggak punya otak. Kita berpikir dengan otak korteks. Yaitu karena kita punya korteks, kita punya ngomong cinta, jatuh cinta, patah hati dan sebagainya. Tapi kalau kita yang lebih lemah, reptil ya bau, masuk ovulasi, semua subur, kawin itu berkembang biak. Tentang pertanyaan kedua, kadang-kadang kita nggak masuk akal kan ya. Punya frontal, punya apa, tapi tindakannya itu yang sampai sekarang orang nekat itu loh. Udah nggak boleh, nekat aja gitu. Kawin lari dan sebagainya. Itu kan yang dimaksud di sana. Ya itulah. Sebetulnya frontal kita ini secara banyak yang belum tahu kenapa kita bisa. Padahal orangnya normal, tiap hari normal. Tapi kadang-kadang berbuat nekat itu. Itu mungkin yang masih berperanan emosi di amigdala itu. Emosinya mungkin kurang latihan ya, lebih nonjol. Kalau kita emosi itu penting sekali ya, untuk hidup. Ya kalau nggak ada emosi, ada barang menakutkan, nggak takut dan sebagainya. Jadi serba kompleks emosi itu di amigdala, di surat temporal. Makanya kalau orang tabrakan, rusak emosinya, perdarahan di temporal, kadang-kadang nggak tahan. Kalau hidup kepalanya botak langsung pukul gitu, apa dan sebagainya. Emosi itu bagian otak di dekat telinga itu kalau mengalami kerusakan apa bisa operasi ada tumor berubah tingkah lakunya. Bisa pendiam, diomelin apa-apa diam aja atau sebaliknya. Baru diomongin hidung lu bagus langsung ngamuk dan sebagainya. Jadi kita masih tahu itu belajar otak, belajar langit atau apa lah. Baru tahu sedikit emosi apa itu. Ya, itu jawaban saya yang saya tahu. Oke, baik. Oke,
Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Dr. Benny. Ya, makasih. Ada pertanyaan lain? Silakan kalau masih ada yang bertanya. Mela, mau tanya, Mel? Saya mau dong, Oh, Pak Kris. mangga, Ya. Pak Ismet, mangga. Saya juga langsung nih kayak Romo Kabi ya. Nggak lewat chat. Karena tulisan saya jelek. Padahal saya bukan dokter ya. Ya. Gini, Dokter Benny, saya pernah baca buku tentang judul intinya adalah tentang gen Tuhan, bahwa di beberapa manusia itu memiliki gen Tuhan gitu ya, sehingga dia bisa melakukan semua bentuk kebaikan di saat dia hidup gitu ya, dibanding hal-hal yang merusak gitu. Lalu orang-orang yang tidak memiliki gen Tuhan inilah yang menjadi orang yang merusak gitu ya dalam peradaban ini gitu. Nah, saya justru penasaran, gen Tuhan ini atau God's gen ini adalah sebuah metafora atau memang ada materinya gitu, ada gennya aslinya gitu yang ada terdapat dalam tubuh, terutama dalam spot tertentu gitu di otak atau di saraf yang lain. Terima kasih Dokter Benny. Jadi maksudnya gen tertentu yang membuat orang menjadi sesuatu itu. Itu. Ya, Pertanyaannya gimana? Ada istilah God's gen gitu ya. Oh ya, gen Tuhan. Spot. Ya. Itu sampai sekarang jadi perbedaan pendapat. Tapi kalau yang tadi saya ceritakan, kalau ada orang epilepsi, ayan, pusatnya di temporal, itu sering melihat hal-hal yang aneh. Sedangkan kalau kerusakannya di daerah frontal atau dari belakang kepala, itu nggak pernah lihat. Jadi barangkali apa God spot letaknya di temporal, masih tanya itu yang sebenarnya God itu yang kita bayangkan semua itu konsep saja yang diterangkan. Tapi yang mengalami itu tergantung pribadinya, berdiri kontak antara hubungan mereka dengan Tuhan itu. Itulah yang saya tahu. Jadi temporal sama. ya. Jadi sama, gen spot dan God spot itu sama. Kalau gen, nah gen tadi spot. yang pertanyaannya adalah gen spot ya. Gen yang apa? God's gens. God's gens. God's gen. Jadi gen Tuhan. Nah ini gen Tuhan ya. Sebuah metafora atau memang ada materinya gitu? Penasaran. Kalau gen itu sebetulnya itu asam nukleat yang panjangnya tertentu membuat protein tertentu. Protein tertentu ini bergabung dengan lain membuat kita begitu. Tapi yang genes itu tidak ada. Gen itu tugasnya hanya membuat protein. Protein sendiri itu fungsinya macam-macam. Untuk kekebalan tubuh, untuk bikin enzim, untuk bikin kulit dan sebagainya. Itu enzim itu semua protein, kemudian yang protein yang dibuat oleh gen. Jadi gen itu satu kromosom yang tadi panjangnya 1 meter bikin protein A. Tapi urutannya beda, ABCD. Kalau satu CCC bikinnya protein B itu. Jadi itu tentang gen itu sekarang yang disebut genetik itu baru tahun 53 ketemu si Watson itu. Sejak itu kita makin tahu bisa ngobatin macam-macam, tapi makin banyak nggak tahunya. Ada yang lagi epigenetik, ternyata gen tertentu nggak bereaksi pada orang-orang misalnya tadi pada orang meditasi yang tadinya bisa bikin itu bisa supres. Yang paling gampang itu tadi nadi bisa diukur 60, 50, 40 napas soalnya itu yang disebut epigenetik. Lingkungan juga, makanan bisa merubah gen. Jadi gen sendiri masih liar, banyak sekali nggak tahu. Makin tahu makin nggak tahu. Jadi itu bayangin sel yang satu sel kecil ada 1,8 meter DNA. Ada berapa puluh ribu. Manusia ini punya gen 21.000. Jadi bikin protein. 21.000 bukan bikin protein. Bisa ratusan ribu. Protein A, B, C, protein A. Ini makin liar. Ya. Banyak sekali. Iya. Makasih Dok, makasih jawabannya. Dok, ini ada pertanyaan satu lagi. Ya, dari Siong ya.
mau tanya, banyak sekali asumsi bahwa gadget, teknologi itu bisa mempengaruhi tumbuh kembangnya otak, bisa mengakibatkan autisme pada anak-anak. Apakah ini bisa dijelaskan atau ini cuma mitos, Dok? Autisme disebabkan karena apa? Apakah teknologi atau gadget itu bisa mengakibatkan hal-hal itu? Oh ya, terima kasih. Yang saya tahu autisme itu ada kelainan genetik. Jadi dia tidak bisa ngomong. Ada gennya apa saya lupa lagi. Tapi kalau anak dengan autisme diperiksa ada itu. Kalau anak-anak sekarang perkembangannya dengan BA, dengan komputer dan sebagainya, tidak akan mengubah gennya. Mungkin berpengaruh pada tingkah lakunya. Dia nggak perlu teman banyak. Dia main dengan temannya, kontak aja, ketawa-ketawa. Kalau dulu kan mesti ketemu, pukul-pukulan. Mungkin berubah itunya saja. Tapi orang menjadi autisme, belum ada literatur saya yang pernah baca. Gadget misalnya bisa merubah anak jadi autisme. Anaknya lebih pendiam, kurang bergaul, tapi lebih senang karena banyak kawannya. Bisa diskusi, nggak pernah marah, nggak apa. Makin banyak. Sekarang anak-anak sekarang SD, SMP, apalagi dengan belajar gini, mengajak kita makin jauh dari kawan. Cukup dengan sekarang ini misalnya Zoom. Dulu kan kita ketemu ngobrol apa segala kongres apa ratusan orang ketemu. Sekarang dengan ini bisa ngobrol semuanya. Jadi makin dekat, tapi makin jauh, makin dekat berhubungan, tapi nggak pernah kontak lagi. Misalnya baunya apa nggak tahu lagi, ya kan? Ya itu misalnya, ya makin dekat tapi makin jauh dengan teknologi modern. Baik. Ya. Terima kasih, Dok. Ya. Kalau saya boleh menangkap tadi dari presentasinya Dr. Benny bahwa otak itu punya peran yang sangat penting, bahkan jauh lebih penting daripada organ reproduksi kita dalam urusan seksual dan dalam urusan cinta. Betul ya, Dok? Ya, jadi bukan yang gitu. Kan kita dulu untuk punya anak harus bercampur sperma dengan sel telur dikandung dan sebagainya. Sekarang teknologi modern kita bisa bikin cloning. Contohnya, saya bikin anak misalnya ini udah terjadi. Saya pengen punya anak persis kembaran saya. Gimana caranya? Cari seorang ibu yang sel telurnya saya beli satu, saya ambil sel telurnya. Sel telur itu jumlah kromosomnya cuma N. Kalau bertemu dengan N punya saya, jadi 2N, jadi anak. Sel telur ini saya masukkan ke lab, diambil, dimasukin, dicampur dengan sperma saya, intinya udah jadi 2, dimasukin lagi ke dalam sel ibunya. Nanti kalau ibunya itu mengandung, persis gen saya. Ini disebut cloning. Sekarang manusia lagi mencoba. Jadi kita bikin kembaran kita 1000, kalau ada yang kandung 1000 itu teoritis. Tapi bisa. Yang lebih heran lagi sekarang, ada seorang sepasang muda suami istri. Istri nggak bisa punya anak. Karena kandungannya kecil. Setiap mengandung 2 bulan, abortus. Lalu gimana pengen punya anak? Dia nggak mau cari istri baru. Diambil sel telurnya, dibuahin kita, ditabung. Udah campur jadi satu, udah cari ibu siapa yang mau ngandung. Dititipkan 9 bulan. Dan ini sudah dikerjakan di India, resmi, bayar $1.000. Dan anak kita putus. Ulang sedikit tadi. ya. Ya, di India gimana, Dok? Intinya gini, sekarang orang pengen punya anak nggak usah ngandung. Misalnya Pak Kris pengen punya anak lagi, ambil sel telur ibunya dibuahin, oke? Itu dikirim ke salah satu ibu yang disensor ini pas ngomongin ini banyak.
Iya, saya curiga disensor sama panitia. Lagi Ini sudah seru-seru. terjadi. Nah, ini banyak ya di India, di resmi. Itu yang surrogate mother itu bukan, Dok? Surrogate mother kan? Ya. Surrogate mother. Jadi rahim sewaan kan? Ya. Boleh ya. Sekarang bukan lagi sewa lagi bagi kembar. Kembaran kita nggak mau mati. Itu secara teoritis lagi mau dicoba. Apakah bisa? Itulah manusia makin gelo, makin mau macam-macam. Dok, ini ada pertanyaan. Boleh nggak? Ini ada pertanyaan lagi, satu lagi dari Hari Santoso. Bagaimana dengan transhumanisme? Teknologi berusaha dikorporasi dengan manusia. Apakah itu bisa mempengaruhi kemanusiaan atau cinta? Waduh, saya belum tahu yang disebut transhumanisme itu apa ya. Saya nggak tahu. Oke. Cyborg, misalnya cyborg, Dok. Ya. Cyborg. Ya. Saya nggak tahu jawabannya, terus terang aja. Nggak bisa tahu. Saya belum pernah baca tentang cyborg. Baik. Ya, saya pikir ini diskusi yang menarik dan kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita berikan aplaus untuk Dr. Benny. Terima kasih banyak, Dok, untuk sharingnya. Dan minggu depan kita masih juga akan ketemu dalam forum yang sama. Dan minggu depan giliran Pastor Fabi yang akan bicara. Ini berlawanan dengan Dr. Benny nih ya. Berbarengan, bukan berlawanan. Ya, tentunya akan sangat menarik. Jadi kita tunggu semuanya untuk bisa hadir lagi minggu depan dalam forum dan waktu yang sama. Terima kasih banyak. Selamat sore. Saya kembalikan ke Sofia. Terima kasih. Selamat bertemu. Ya, baik. Terima kasih Pak Krismanto. Baiklah Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Mari kita panjatkan kembali doa penutup karena diskusi sudah berjalan dengan baik dan lancar. Waktu dan tempat saya persilahkan kembali untuk Pak Pendeta Yohanes. Silahkan Pak. Ya baik. Ya, mari kita bersama berdoa Bapak Ibu. Ya, karena melalui pemaparan Dr. Benny, kami makin melihat keagungan Tuhan yang mengatur, merencanakan, dan menciptakan diri kami sebagai manusia, bukan hanya sebagai pribadi yang hanya rumit, tetapi di dalam kerumitan ada sebuah karya yang sangat luar biasa yang melampaui kemampuan kami untuk menganalisa, mencerna setiap detail sel tubuh kami dan seluruh mekanisme di dalam organisme diri kami. Tetapi kami melihat bahwa di balik semuanya itu Engkau menghadirkan seperti firman Tuhan, Engkau menghembuskan nafas hidup, nafas haya di dalam diri kami, sehingga kami juga mempunyai kesadaran, mempunyai personalitas, mampu memikirkan hal-hal yang rohani, tetapi kami juga sadar bahwa kami adalah orang yang berdosa, yang membutuhkan keselamatan dan penebusan dari Tuhan. Oleh karena itulah Allah di dalam Yesus Kristus menjadi manusia, sama seperti kami. Kami diingatkan akan firman Tuhan dalam Ibrani 4 ayat 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita, ia telah dijumpai hanya tidak berbuat dosa. Biarkanlah dengan kasih dan cinta itulah yang memampukan kami untuk menjaga kemurnian diri kami, supaya kami tidak terbelenggu oleh nafsu dan dosa. Tuhan memberkati Dr. Benny selanjutnya di dalam pekerjaannya, di dalam karya, di dalam profesi dan pelayanannya.
untuk memberikan kesehatan yang baik. Kami juga serahkan diri kami masing-masing di dalam kemurahan Tuhan. Pimpinlah kami ya Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kami menyerahkan hidup kami dalam kemurahan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Sang Cinta dari Allah. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Yohanes.